persahabatan antara Chris dan Eddie yang sudah terjalin sejak mereka kecil. Chris membawakan sebuah patung untuk ibunya. Di rumahnya, Chris mengatakan ingin menjadi polisi seperti ayahnya dulu agar bisa memiliki pekerjaan yang bagus dan membantu ekonomi keluarganya. Namun pengajuan Chris ditolak karena dia memiliki catatan buruk disebabkan oleh Eddie yang menghisap ganja pada saat mereka menonton konser. Akhirnya Chris mulai mencari pekerjaan lain. Dia melihat lowongan kerja dan langsung mendatanginya untuk melamar pekerjaan di sana. Chris pun diterima di Empire Securitas dan keesokan harinya dia mulai bekerja. Dia bekerja sebagai kurir pengantar uang. Rekan kerjanya bernama Tony mengajari Chris cara melakukan pekerjaan ini. Tony memberitahu letak kunci dan kode PIN untuk masuk ke gudang di mana uang itu disimpan. Chris melihat banyak karung berisi uang yang mungkin estimasinya mencapai 25 juta dolar. Di dalam sana juga dijaga oleh seekor anjing. Keesokannya, Chris bekerja seperti biasa. Ketika Tony sudah menerima uang, perampok meletakkan bom di bawah mobil kerja mereka dan mobil pun meledak. Perampok menembaki Tony dan Chris. Namun, karena Tony berusaha untuk melawan dan mencoba membuka topeng, dia justru ditembak berkali-kali hingga Tony pun tewas. Karena polisi datang, perampok itu tidak bisa mengambil uang dan mereka kabur. Chris selamat karena dia menggunakan rompi anti peluru dan hanya ditembak sekali. Seorang detektif bernama James menginterogasi Chris. James menanyakan apakah dia terlibat dalam perampokan ini. Tapi Chris sudah menjawab jika dia tidak tahu apapun dan pergi dengan perasaan kesal. Chris dipanggil oleh atasannya dan dia diperintahkan untuk bekerja sebagai penjaga di malam hari yang mengawasi CCTV dan menjaga gudang. Chris tidak punya pilihan selain menerimanya. Karyawan di Empire selalu pulang on time karena tidak mendapat uang lembur, dan mereka tidak memasukkan uang ke gudang seperti yang dilakukan oleh Tony. Tapi karyawan itu tidak peduli. Chris melihat sebuah surat di meja Tony. Dia membaca surat yang isinya adalah istri Tony hanya mendapat uang santunan sebesar 5.000 dolar, bukan 50.000 dolar. Chris kesal dan menceritakan kepada Eddie. Chris merasa jika atasan dan sistem perusahaan itu sangat kacau. Eddie memberi saran jika Chris seharusnya merampok perusahaan itu, karena merasa tidak adil dengan kesejahteraan karyawannya. Perusahaannya pun tidak memiliki pengamanan yang ketat. Eddie seperti teman yang racun yang menghasut Chris untuk berbuat jahat. Malamnya, Chris mencoba untuk membuka gudang. Ketika dia memasukkan kode PIN, sebuah alarm bunyi dan kemudian telepon berdering. Orang yang menelpon mendapat peringatan karena pintu gudang dibuka. Chris sedikit panik dan berbohong kalau lampu gudang berkedip, namun tidak masalah. Dan yang menelpon pun percaya. Chris melihat sebuah tongkat dan mengambil satu tas berisi uang. Dia memperlihatkan uang curiannya kepada Eddie. CCTV di tempat itu bahkan tidak merekam ketika gerbang dibuka. Eddie sangat tertarik ingin merampok Empire. Chris benar-benar memberikan beberapa uang untuk istrinya Tony. Malamnya, Chris dan Eddie pergi ke sebuah klub. Eddie menemui Jimmy dan Mike. Eddie dengan mudahnya menceritakan soal Chris yang merampok uang di Empire. Chris enggan menceritakan apapun. Kemudian mereka pergi meninggalkan Jimmy dan Mike. Eddie mempunyai ide gila untuk merampok mobil Empire yang berisi uang karena dia sudah lelah untuk hidup miskin. Dia bersedia di penjara untuk beberapa tahun saja, namun ketika keluar dia memiliki banyak uang. Chris juga memikirkan ide gila Eddie untuk membantu keuangan keluarganya. Dengan segala pertimbangan, Chris mengajak Eddie, Jimmy, dan Mike untuk bertemu. Jimmy dan Mike bekerja dengan mafia yang bernama Spiro, dan mereka tidak mau jika Spiro tahu apa yang akan mereka kerjakan. Jimmy seperti enggan untuk ikut merampok karena takut Spiro akan mengetahui rencana mereka, dan Jimmy pun pergi. Mereka mulai menyusun rencana tanpa Jimmy. Malam ini, mereka akan bertindak. Eddie mendapat tugas untuk menghancurkan CCTV di daerah depan. Kemudian mereka harus menunggu instruksi selanjutnya dari Chris. Eddie melihat sebuah van biru. Mereka adalah perampok yang membunuh Tony. Namun, sebelum Chris dan kawan-kawan bertindak, James datang ke Empire karena mendapat sebuah telepon bahwa sekelompok perampok datang ke Empire. James dan timnya memeriksa tempat itu. Chris mencuri kesempatan untuk menelpon Eddie dan mengatakan untuk membatalkan rencana perampokan karena polisi sedang berada di sana.
James mendapat info jika perampok mulai masuk ke Empire. Terjadilah baku tembak antara polisi dan perampok. James hampir saja dicelakai oleh salah satu perampok, namun Chris segera menolongnya. Empire sudah dipenuhi oleh polisi dan perampokan hari itu berhasil digagalkan. Di sisi lain, Mike mendatangi Jimmy dengan perasaan kesal karena tahu jika Jimmy lah yang menelpon polisi. Mike tidak ragu dan langsung menembak Jimmy. Chris mengatakan jika rencana perampokan dibatalkan, namun Eddie tetap akan merampok Empire karena sudah diancam oleh Mike. Dia yang akan merampok Empire walaupun tanpa Chris. Ketika Chris sedang bekerja, dia mendengar jika atap ruangan sedang berusaha dijebol seseorang, dan dia mendengar suara Eddie. Kemudian melihat Eddie yang terjatuh. Eddie benar-benar akan merampok seorang diri. Telepon pun berbunyi. Yang menelpon hanya memastikan keadaan di Empire. Chris melindungi Eddie dengan tidak melaporkan dirinya. Eddie memaksa Chris untuk membuka gerbang. Entah kenapa Chris menuruti semua keinginan Eddie dan dia meminta Eddie untuk memakai topeng. Eddie kaget karena ada seekor anjing hingga tak sengaja menembaknya. Chris tidak mau membantu Eddie untuk mengambil uang tersebut dan Eddie memukul Chris hingga Chris pingsan. Eddie merampok setengah dari karung-karung berisi uang di gudang Empire. Chris diinterogasi oleh James dan FBI. Tidak ada satu orang pun yang tahu pasti berapa jumlah uang di gudang itu, dan mereka hanya mengira-ngira jumlah uang yang diambil Eddie. Chris menjawab pertanyaan mereka dengan alibi yang mencurigakan, apalagi ketika melihat ulang rekaman CCTV di sana, bahwa perampok seperti berbicara dengan seseorang. Tapi bukti tersebut tidak bisa menjadikan Chris sebagai tersangka. Kemudian seorang jaksa memerintahkan FBI untuk memeriksa dan menangkap 5 keluarga mafia di New York. Beberapa hari kemudian, Eddie mendatangi Chris dengan membawa uang hasil curiannya. Chris memukul Eddie untuk membalas dendam. Walaupun marah, Chris tetap mengambil uang yang diberi Eddie. Eddie masih meminta Chris untuk bertemu dengan Mike. Mereka berjanji akan memakai uang itu untuk membeli kokain, tapi Chris marah. Dari jauh, James melihat perdebatan dua orang itu, dan mengikuti Eddie yang bertemu dengan Mike. Kata Eddie, Chris tidak ikut dalam rencana mereka, dan Mike tidak bisa membunuh dirinya karena Mike tidak tahu di mana uang itu disimpan. Eddie dan Mike akan pergi menemui orang yang menjual kokain itu. Di kantor, James mencari identitas Eddie dan Mike. Kemudian dia langsung menuju ke tempat Spiro. James menanyakan tentang kejadian perampokan di Empire. Namun Spiro membela Mike karena semua anak buah Spiro tahu jika mereka melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Spiro, maka mereka akan tewas. James tidak mencari masalah di tempat Spiro. Dia bersikap santai lalu pergi. Kemudian James memanggil Chris ke kantor polisi dan bertanya hubungan Chris dengan Eddie. Tapi Chris berbohong jika dia sudah lama tidak bertemu dengan Eddie. James sudah curiga dengan perkataan Chris, namun dia tidak langsung menuduhnya. Di sisi lain, Eddie dan Mike menemui seorang pengedar dengan membawa $8 juta untuk ditukarkan dengan kokain. Tapi mereka tidak memberitahu jika uang itu adalah hasil dari merampok. Setelah uang dihitung, pengedar tersebut hanya memberi mereka uang $400 dan menyuruh mereka untuk pergi tanpa memberikan kokain itu. Mike protes dan dia mendapat tembakan. Tapi dia juga memegang pistol dan mereka pun saling menembak. Eddie panik dan segera kabur dari tempat itu. James mendatangi tempat kerja Eddie. Dia meminta untuk memeriksa loker milik Eddie. James menemukan sebuah kertas yang berisi perencanaan mereka waktu itu untuk merampok Empire. Akhirnya James bertemu dengan Eddie dan membawanya ke kantor polisi. $8 juta yang diberi Eddie pada pengedar kokain sudah berhasil diambil jaksa. Namun uang yang diberikan kepada Chris masih belum ditemukan. Rumah Chris sudah dikepung oleh polisi. Chris melihat Nancy dan memintanya untuk mengecek patung yang pernah dia beri kepada ibunya. Uangnya dia letakkan di dalam patung itu. Chris pergi dari sana dan dia bertemu dengan Eddie. Eddie memaksa Chris untuk memberitahu di mana uang itu. Jika tidak, Eddie akan menembaknya. Tapi Chris tidak mau memberitahunya. Sebelum Chris ditembak, ayah Chris terlebih dahulu menembak Eddie. Ayah Chris tidak menyukai Eddie karena dia sebagai teman yang merusak anaknya. Kemudian polisi pun datang dan menangkap mereka semua.